المصلين ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan aftahu lana biha abwab ridha taysir wa tughliqu biha anna abwab syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal mahdulin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Kamis malam Jumat, malam yang istimewa di antara 5 malam dalam 1 tahun. Yang pertama adalah malam Jumat, dan alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah mengikuti kembali kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Juga malam hari ini kita kembali bisa mengaturkan Masjid Al-Islah wonten Jalan Blauran Templek Surabaya. Semoga pertemuan malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Juga lewat pengajian malam hari ini, semoga Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai sekali, terlebih kota Surabaya, tanah kelahiran dan tempat tinggal kita, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin.
amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatihi fid dharain amin. 400 57. Bismillahirrahmanirrahim. Farubbama wakalan, mongko terkadang masraken hu ing al-ghafil sapa Allahu Gusti Allah dipasrano ilaiha maring nafsahu, sebab karena dia mengawali hari, dia merasa dialah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu perkara. Orang yang seperti ini orang yang lupa lalai bahwasannya setiap kejadian itu semua adalah atas kehendak dan ketetapan Allah. Nah, ini perbedaan dan akibat yang diperoleh antara orang yang ghafil dengan orang yang akil. Ini perbedaan ghafil sama akil. Kita diperintah oleh Allah agar menjadi orang yang berakal. Kita dilarang oleh Allah menjadi orang yang ghafilin. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan menjadi golongan orang-orang yang lupa lalai kepada Allah. Siapa sih orang yang lalai? Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan al-ghafil idza asbaha yaduru madza yaf'alu bihi. Orang yang lupa lalai kepada Allah apabila dia mendapati waktu pagi, mengawali hari dengan mengatakan kepada dirinya, apa yang akan saya perbuat di hari ini. Sedangkan orang yang berakal wal akil idza asbaha yanduru madza yaf'alu Allahu bihi. Kalau orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya melihat bersih, ketika mengawali hari dia selalu berkata di dalam dirinya, apa yang akan diperbuat oleh Allah untuk diri saya pada hari. Nah, ini satu pernyataan yang sangat berbeda jauh. Ghafil mengatakan apa yang akan saya perbuat di hari ini. Tapi kalau orang yang berakal sehat, dia menyatakan apa yang akan diperbuat Allah untuk saya pada hari ini. Di sini si ghafil mengatakan apa yang akan saya perbuat di hari ini. Ini secara tidak langsung dia merasa dirinya lah yang menentukan terjadi dan tidak terjadinya setiap perkara. Seolah-olah dia, kalau dia tidak berbuat tidak akan dapat. Kalau dia berbuat pasti dapat. Nah, ini apa yang akan saya perbuat di hari ini? Yang kedua, orang ghafil yang menyatakan apa yang akan saya perbuat di hari ini berarti dia menyatakan bahwasanya dia mengandalkan daya dan kekuatan dirinya tanpa memerlukan bantuan dan pertolongan dari Allah. Nah, dia lupa dengan Allah.
yang diingatkan dirinya, apa yang akan saya perbuat? Kalau saya tidak berbuat, saya nggak bisa dapat. Dan orang yang seperti ini orang yang percaya diri. Dia betul-betul orang yang sanggup untuk menentukan berhasil dan tidak berhasilnya setiap perkara yang dia lakukan. Dia percaya dengan kekuatannya sendiri, dengan daya upayanya sendiri, dengan melupakan kekuatan, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berakal. Ketika mengawali hari, dia berkata di dalam hatinya, apa yang akan diperbuat oleh Allah untuk saya pada hari ini. Di sini pernyataannya menunjukkan bahwasanya dia ini merasa dirinya lah, tidak bisa menentukan terjadi dan tidak terjadinya suatu perkara. Dia yakin bahwasanya semua kejadian, semua perkara itu yang menentukan adalah Allah. Dan yang kedua, orang yang mengatakan seperti ini, apa yang akan diperbuat oleh Allah untuk kita, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak mempunyai kekuatan, dia tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Yang punya kekuatan dan kekuasaan hanya Allah. Nah ini, kalau kita termasuk ghafil apa akil? Ada sampai ghafil loh, seperti binatang Anda, bahkan lebih mulia daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Nggih, sampean dikei ati, dikei akal tapi gak tau merenung ayat-ayate Gusti, sing dipikirake tok ae. Sing dipikir yo boleh duwe akeh, batine akeh, kula sakmene. Lah ya ayate pangeran kongkon ngerenung kok. Afala yatadabbaru dal Quran. Apakah kalian tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah? Untonggone atiku maca Quran angen sak makna. Tiga yakallahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan akal. Hati di sini adalah akal. Mereka diberikan akal tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ketok gunung sakmono gedene, serkiki sakmono gedene, digeret metu teko wetan sampai tutuk kulon. Niku sampeyan nek kali gak muncul sedina wis bingung. Ya apa? Sakmene omboe langit dibentangkan bumi, dihamparkan, tumbuhan ditumbuhkan dengan bermacam-macam buah, semuanya itu kita butuhkan. Loh, meripat kok ketok. Jadi kamu diberikan mata tapi tidak dipakai untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Kamu diberikan telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat Allah, tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat dari para nabi, para rasul, dari para ulama. Kuping arek delok nang orang dangdutan tok ae. Kon wayahe pengajian ngomong lho, nek ana wong kaya ngeten iki turine Allah. Surat Al-A'raf ayat 197. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Tahu kamu binatang? Binatang diberikan hati, diberikan akal.
Tapi sampean kongkon maca Qur'ane gak iso, maca tulisan yo gak iso. Dikai kuping, dikai mripat, wedhus iku ya duwe mripat tapi gak ero. Endi sing bener, endi sing salah, endi sing dikongkon, endi sing apik, endi sing mesmena. Dikai kuping ya gak krungu aja ngomong lak ngok ngoten tok ya. Hedus rono ya. Ngoten paham. Jadi inilah manusia yang diberikan hati tapi tidak dipakai memahami ayat Allah, diberikan mata tapi tidak dipergunakan untuk menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah, diberikan telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan nasihat dari para nabi, para rasul dan para ulama. Mereka itu disamakan oleh Allah seperti bina balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada bina. Ulaika humul ghabilun. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang disebut al-ghafilun. Tahukah ghafilun? Mereka yang merasa dirinya lah yang menentukan terjadi dan tidak terjadinya segala perkara. Mereka lah yang merasa semua kejadian ini bukan Allah yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Mereka yang merasa kekuatannya, daya upahanya lah yang bisa diandalkan, sedangkan kekuatan Allah kita tidak membutuhkan. Ini orang yang al-ghafilun. Nah, siapa orang yang berakal? Jadi utekmu gak mikir kitab, mikir Quran. Meripatmu niku kudu lho delok Quran, delok kitab. Kupingmu niku kudu rungokno, telinga kamu itu lho kamu gunakan. Nek ono ayat Allah diwaca, nggih. Apabila ada nasihat-nasihat yang disampaikan itu dengerin. Termasuk ketika khutbah Jumat, iku lagi kongkon sih. Ida sa'idal khatibu 'alal mimbar. Fala yasmut wala yatakallam. Wal yasmut wala yatakallam. Apabila khatib telah naik mimbar, kamu jangan ngomong. Kamu diem. Lho, lha terjadi iku lho Bilal iku lak wis keling no sadurunge khatib niku munggah mimbar. Bilal itu sudah mengingatkan kita sebelum khatib naik mimbar. Ma'asyiral muslimin, azratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lawut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nabi itu sampun ngendikan jarene Bilal, nggih jare si Bilal ini Bilal mengatakan idza qulta, apabila kamu berkata li sahibika, kepada kawan kamu yang berbicara, ansib, diam. Apabila kita diam, terus kemudian ada di samping kita orang yang bicara, kita tidak boleh berbicara. Kita mau mengingatkan itu tidak diperbolehkan, walaupun dengan isyarat, ya tidak boleh. Loh, terus sing buatan oleh ganjaran sing ngomong, yang dia tidak dapat pahala. Kita yang mendengarkan dapat. Kalau kita berbicara, kita juga tidak. Aneh. Makanya pengurus masjid itu kan mengingatkan, dimohon kepada jamaah untuk menonaktifkan, dimohon untuk anak kecil-kecil, jangan ramai. Untuk yang dewasa jangan ngomong sendiri, dengerin khutbah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita ini diterima oleh. Nah, diterima kita mendapatkan pahala. Apa pahalai? Dosa disepuro. Dosa kita diampuni seminggu yang lalu, seminggu yang akan datang. Kita diberikan pahala.
200 tahun. Seperti ibadah 200 tahun. Jadi umur melakukan cukup 1 jam, tapi seperti kita ibadah 200 tahun. Tapi tidak ada, jarang sekali. Padahal ini datangnya seminggu sekali. Coba kita manfaatkan besok. Kita juga belum tentu masih ketemu Jumat. Mudah-mudahan besok masih mendapati sholat Jumat. Gunakan. Kita berangkat kalau udah bisa awal waktu jam 6. Itu Nabi mengatakan pahalanya seperti berkorban onta. Jam yang kedua seperti berkorban kambing yang ada tanduknya. Kamu datang jam ketiga, kamu berkorban seperti berkorban apa? Sapi yang kedua, yang ketiga kambing, yang keempat seperti berkorban ayam jago, ayam jantan. Datang di waktu yang kelima, seperti Anda bersaudara apa? Andok sembah ada kecap alur dan onta, sapi, kambing, terus ayam, terus telur. Yang keenam sekuk, kita ini urusan kedatangan, belum urusan sholat Jumatnya, khutbah, belum setelah sholat Jumat ada lagi. Jadi ini syariat yang istimewa sholat Jumat dikatakan oleh satu hadis Nabi Musa itu pernah berjalan di atas gunung, menyusuri pegunungan. Di situ dia mendapati umatnya beribadah di atas gunung. Ditanya, Nabi Musa begitu bangga mendapati umatnya menjauh dari hiruk-pikuk dunia, menyendiri di atas gunung untuk beribadah. Ditanya, sudah berapa tahun kamu di sini? Saya sudah 70 tahun. Tambah bangga Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa membangga-banggakan umatnya. Saat itu juga Nabi Musa diberitahu oleh Allah, Musa, awak mau coba ngasih. Kamu jangan senang dulu. Nanti umat akhir zaman aku berikan sholat di mana siapapun yang melakukan sholat ini pahalanya lebih besar daripada hambamu yang ibadah 70 tahun. Umatmu yang ibadah 70 tahun. Tahu kamu, itu umat Muhammad yang aku berikan perintah sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat itu senilai lebih baik daripada ibadah 70 tahun umat Nabi Musa. Lah Jumat kok keri wis budan turu ngomong dhewe oleh apa? Engko wis salam assalamualaikum pelencing. Padahal Nabi mengatakan ada keistimewaan kamu setelah salam sholat Jumat tidak berbicara apa-apa, tidak merubah posisi duduk, kemudian kamu membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka Allah akan berikan 4 perkara. 1, dosa-dosa kamu yang lalu diampuni, dan yang akan datang 1 minggu ke depan juga diampuni. Yang kedua, kamu diberikan pahala sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, kamu akan dihindarkan dari keburukan selama 1 minggu ke depan. Yang keempat, Allah akan jaga duniamu, agamamu, istrimu, anakmu dari keburukan. Itu hadis banyak diriwayatkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam kitab
sarah dari Sulam Sabina. Ini bu Kasyifatus Saja. Disebutkan hadis man qara'a aqibas salamihi minal jum'ah qabla ay yusniya rijlaihi wa qabla ay yatakallam al-ikhlas wal al-fatihah wal ikhlas wal mu'awwidatan sab'an ghufira lahu ma taqaddama dzambi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulihi wa bu'ida minas su'i ila jum'atil ukhra wa khubida lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu. Ini sangat sih selalu pelancing baca Fatihah. Lah imamnya tidak baca itu, biarin imamnya nggak baca. Yang penting kamu baca. Baca Fatihah 7 kali. Ini seminggu sekali loh. Kita menunggu, kalau nggak baca tunggu seminggu belum tentu, 1 hari aja belum tentu, apalagi 1 minggu. Dibaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, kemudian baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'id ya Rasul ya Wadud aghnina bi halalikal haram. Kalau orang banyak, kalau sendirian aghnini bi halalikal haram. Obito alikan masyarakat wa bifadlika aman siwa. Diulang 4 kali. Maka Allah akan berikan 2 perkara. 1, kamu tidak akan ditimpa kemelaratan. Yang kedua, kamu tidak akan mati kecuali tetap di dalam keislaman. Seminggu bisa. Tapi goblok ini sepion sudah apa ayo bandingku sepion piro ya. Tak joli. Kalau aduh guys, habis itu tadi sholat Jumat baca Fatihah 7 kali ya. Kemudian ini tadi wayai saya dapat pelanggan guys, karena saya mensuruh baca. Pelanggan saya piro hari ini tak joli. Tapi ganjarannya ketika aku. Kalian diam ya. Jadi begini. Jadi orang yang gofil, dia mengawali hari. 1, dia mengatakan di dalam hatinya apa yang akan saya perbuat. Yang kedua, dia merasa dirinya lah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya segala sesuatu. Dia lupa bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Yang ketiga, dia merasa dia punya daya, dia punya kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu, merasa tidak butuh dengan bantuan dan pertolongan Allah. Makanya ketika dia itu merasa seperti itu, farubbama wakkalahu Allahu ilaiha, maka Allah akan lepas diri. Kamu gak butuh saya. Kamu katanya tadi bisa menyelesaikan sendiri. Kamu gak butuh saya. Saya bukan yang menentukan, kamu katanya yang menentukan. Ya udah, urus sendiri. Farubbama wakkalahu, mongko terkadang masrahkeun iman sapa Allah ilaiha maring nafsu dhewe diculna be Allah. Nek diculna, kalau sudah dilepaskan sama Allah, kira-kira orang ini berhasil apa? 0. Manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Fala tanjahu, mongko ora bakal berhasil apa matolibu pira-pira perkara kang digoleki ghafil. Pasti apa yang dia cari dia tidak akan berhasil. Akibat yang diperoleh bagi orang yang ghafil, 1, dia tidak akan diberikan berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Yang kedua, dia disesatkan oleh Allah, tidak diberikan petunjuk. Yang ketiga, dia akan diberikan menyesal, diberikan kesengsaraan di dalam kehidupan. Wis nelongso, wis gak berhasil, kemudian tersesat, akhirnya
sengsara. Sebaliknya, orang yang berakal sehat, orang yang hatinya bersih ketika mengawali hari, dia selalu bersandar kepada Allah. Apa yang akan Allah perbuat untuk saya di hari ini? Dia merasa dirinya tidak bisa menentukan tanpa pertolongan Allah. Dia tetap mengakui semuanya terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Loh, orang yang seperti ini dia diberikan akibat 3. 1, diberikan petunjuk hidupnya. Yang kedua, dipertemukan dengan apa yang dia cari. Yang ketiga, akan diberikan bahagia kehidupan. Makanya setiap kita mendapati besok pagi praktek ya, kita praktekkan. Mas Iwan bangun pagi, ya Allah, apa yang akan Allah berbuat untuk saya? Mudah-mudahan ini kebaikan. Nah, ya Allah, saya tidak bisa menentukan apa, yang menentukan semuanya Engkau. Ya Allah, saya tanpa ada bantuan dari Engkau, saya tidak bisa apa. Itu tuh notabene Anda akan ditunjukkan oleh Allah. Anda akan diberikan berhasil dengan apa yang kamu cari, dan kamu akan diberikan kebahagiaan. Jangan dipelajari saja teorinya, yang penting prakteknya, Bung, ya. Praktek. Perlu ngaji, perlunya kita mengaji itu kalau sudah tahu kita praktekkan, bukan hanya dipakai untuk bergaya. Aku gak ngaji dah, mbesi. Maksudku, oleh ngaji tok yo iso ya. Sing penting prakteknya. Jadi kita ini dapat hasil dari apa yang kita kaji itu kalau kita praktekkan. Ilmu kalau gak kita pakai, sama duwe pacul, duwe gak digawe, ya ada gunanya. Kita ini sudah punya alat, tinggal pergunakan. Kamu punya pacul bisa mencangkul, bisa mendapatkan hasil dari ini. Kalau dipacul duwe palu ya bisa dipakai untuk duwe palu tidak ketok gak digawe. Aku duwe lah terus oleh apa lek jarno. Nih kita pas ngaji yo wis macet ae. Lah ndak kamu amalkan. Coba kalau kamu amalkan, kamu akan merasa kurang, ya Allah, nikmat ya Allah, ya Allah, ya. Tambah senang, kita tambah semangat. Yang bikin kita ini mudun, turun semangat kita mengkaji karena kita ini tidak mempraktekkan. Kita dikasih tahu, tapi kita nggak pernah mencicipi. Gimana? Nah, paling ibu tidak ada. Ada praktek kayak Pak Swito ini. Nah, kurang terus ini ya, kurang. Udah, seru rasanya nikmat. Semangat dikandani, rawon kono lu enak. Itu makan nasi rawon di sana itu nikmat. Kamu makan, udah. Menang-menang kepingin balik rono mana ini. Dan ini sebab sudah tahu rasanya. Jadi fala tarjahu, lewis diculno kalau sudah dilepaskan oleh Allah, fala tarjahu. Mongko ora bakal hasil apa matolibu pira-pira penyubre ghafil wa nadzara lan ningali sapa al-aqilu wong kang urip akale, sedangkan orang yang akalnya sehat dia selalu memandang li rabbihi maring pangerane akil, terus ingat kepada Allah, terus bersandar kepada, terus mengandalkan Allah. Akibatnya bayati mongko bakal nyukupi ing akil, nyukupi sapa Allah ing akil, maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Allah akan penuhi apa yang menjadi kebutuhannya, kepentingannya. Allah akan datangkan. Kalau kita itu selalu melihat Allah, hanya kemana-mana kita harus melihat Allah. Maka berdiri
duduk, berbaring selalu memandang Allah. Allah ditutup, kita ditundukkan. Apa yang menjadi keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah, dan hidup menjadi tenang dan bahagia. Yang bikin hati ini resah, gelisah, susah, galau, stres, karena kita terhijab dari menyaksikan Allah, terhijab dari memandang dan merenung Allah. Yang kita pikir hanya dunia ini bikin gelisah. Jadi seandainya manusia ini terus memandang Allah, niscaya dia tidak akan merasakan kegelisahan, kekecewaan, bahkan kegagalan. Ini rumusnya. Sebab yang bikin hasil itu siapa? Kenapa kita gagal? Karena kita tidak memandang. Kita banyak mengandalkan diri kita. Kita merasa kita layak menang. Kita lupa dengan Allah. Kita merasa sudah mampu, sudah kuat, jadi lepas sama Allah. Kalau sudah dilepas, ya jangankan kita menyelesaikan urusannya sampean. Lah sampean iki ngomong ambek antok ae butuh napa? Butuh ditolong. Kita mau gerak, kita sing gerak. Mas Rizky mau ngeten ini nek kekuatan tidak bisa. Wallahu khalaqakum wa ma Allah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu lakukan. Kita ini ibaratnya seperti orang yang telah dibukakan, tutup hatinya itu seperti wayang golek. Tahu kita wayang golek? Enggak so. Kamu tahu usuk nutuk gini, siapa itu yang menutukkan? Pak Guru tahu bahasa siapa yang menundukkan? Menundukkan ya. Memang ngerti menundukkan ya. Nah, tak nih, ikut dalang. Semuanya ada dalangnya. Ya, jangan dipikir berjalan sendiri, tidak bisa. Tidak bisa semuanya ini berjalan. Langit itu ada bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya berjalan di atas tempatnya masing-masing. Kok gak gegeran, kok gak rebutan. Sing jarine iso ngikatian, wis awakmu sing metu awan aku tak metu. Ya apa ya? Iku lek mulai kere-keran deh. Ya udahlah, pokoknya kita selalu memandang berusaha, kita memandang Allah. Seperti kita mengawali hari kita bangun pagi, ya Allah. Mudah-mudahan nopo sing jenengan pasti, semoga apa yang Engkau tetapkan untuk saya ini, Engkau tetapkan yang baik, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak punya kekuatan tanpa Engkau berikan pertolongan, ya Allah. Engkaulah yang menetapkan segala sesuatu. Semoga Engkau tetapkan baik, ya Allah. Terus dolan sama Allah. Kita sadar, kita harap, hadapkan harapan kita gantungkan harapan kita fokuskan pandangan dan perhatian kita. Niscaya hidup kamu akan selalu ditunjukkan oleh Allah, diberikan keberhasilan dalam setiap urusan, dan kamu akan diberikan hidup bahagia. Nanti setelah pasal ini, pasal yang ke-125 ini masih 124. Nanti 125 penyebab seseorang itu merasa resah, gelisah, susah, apa? Karena tidak memandang Allah. Intinya cuma satu. Kalau kita terus memandang Allah, tidak ada rasa susah, gelisah, resah, kecewa, ada bahagia. Ya seperti pernyataan orang-orang yang dekat dengan Allah, man syahidallah, man arafal haq, lam yakhaf wa lam yahzan. Siapa yang sudah mengenal Allah dan menyaksikan Allah, lam yakhaf wa lam yahzan, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan bersedih. Yang ada tenang dan bahagia.
Wa nadhar al-aqli rabbi fayakfihi mongko nyukupi sapa Allahu ing akil ma ing apa ae mau kang mentingaken apa mau ing akil, maka Allah akan penuhi apa-apa yang penting bagi dia. Wa yaisiru lan dadi gampang lahu maring akil apa matolibu pira-pira perkara kanthi sopre akil, dan apa yang kamu cari itu akan dimudahkan oleh Allah kalau kamu selalu memandang Allah. Pahala mongko tawi iki madzakartuhu iku mizanun timbangan ya'rifu kang berlebih kelawan mizan sapa al-muridu wong kang ngarepaken usul ala nafsi ing keadaan awak dhewe murid. Inilah pertimbangan. Kamu itu murid yang berada di jalur yang benar apa di jalur yang salah? Nah, kalau kamu masih berada terus memandang Allah, merasa gak punya kekuatan tanpa ditolong Allah, merasa kita gak bisa menentukan, yang menentukan semua urusan adalah Allah, tidak bisa memilih, yang memilihkan kita hanya Allah. Nah, ini berarti kamu sudah berada di track yang benar. Itu kamu masih di rel kereta api, tidak keluar. Fa awal khatirin mongko tawi kawitane kerentek. Ini bisa diharapkan murid sing kayak seperti ini bisa sampai kepada Allah, usul kepada Allah. Fa awal khatirin mongko tawi kawitane kerentek. Yari tukang teko khatir aling atas murid. Wa ya si awal khatir iku mizan tauhidi, timbangane nyuwijekno murid. Waliandur mongko becik ningalono sapa murid ida stakbalon tecarane madhep ing murid apa sulun kesibukan. Ningali man ing wong ada kang bali apa kalbu atine man fi awali wahdatin ing dalem kawitane permulaan ila khaulihi maring doyo murid wa quwatihi lan kekuatan murid. Siapa-siapa yang apabila menghadapi apa saja di awal menghadapi dia selalu mengandalkan daya dan upayanya, kekuatannya sendiri, bahwa mongko utawi murid iku mungkotiun wong kang pedhot anillahi saking oleh pitulunge Gusti Allah, diculno kali Allah. Sekali ditulung kali Allah kita akan berhasil. Wa in ada lan lamun bali sapa murid ilallahi maring Allah apabila kita menghadapi satu pekerjaan, sebelum kita melangkah kita kembali dulu kepada Allah. Donga ya Allah, kula niki mawon sing lemah Gusti, kula namung usaha Gusti mentokno jenengan Gusti, kula mboten gadah daya kekuatan kejaba jenengan tulung Gusti, mugi jenengan paringi napa ha. Lho, lek murid durung melangkah wis kaya ngeten dipethukno. Lho ngono. Nggih. Bahwa mongko utahe murid wa in adalah lamun bali sapa murid di awal sebelum dia memulai urusan balik ilallahi maring Allah subhanahu wa suci Allah. Bahwa mengutai murid iku wasilun wong kang bakal tumeka ilaihi maring Allah. Wa yasihu ayyakuna Indonesia nggih, wa yasihu ayyakuna makna nadharihi wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya
Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma maghfiratuka rahmatuka arja indi min amali. Allahumma awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma amin. Rahmatuka arja indi min amali. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa ismikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitnatul mahya wal mamati wa fitnatul masih dajjal fitnatul qabri wa adzabil masjid min adzabin nar wa qurlana liwalidayna wa limasyayikhina wa ambun wa rabbana sigar wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa qadhum wa la tadurrahum wa bikum li ta'atika rizqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.